prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya, prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah nih. Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Ayo prajurit Kristus, sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampai dan busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bahwa 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasannya terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, shalom prajurit Kristus. Kita jumpa kembali hari ini. Apa kabar semuanya? Pasti baik dan luar biasa. Kak Siska percaya deh, semua adik-adik pasti sehat, baik, diberkati Tuhan. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini kita temanya apa ya? Tema kita hari ini, sebelum mulai Kak Siska lupa. Kak Siska mau kenalin dulu Kak Siska sama siapa aja. Kak Siska hari ini ditemenin sama kakek ya. Shalom adik-adik. Dan teman kita Kera. Nah, lanjutin yang tadi ya. Kita berbicara tentang tema. Nah, adik-adik bisa lihat temanya tuh ada loh di baju-baju kakak nih. Coba lihat di bajunya kakek ya. Di bajunya Kera, di bajunya Kak Siska. Ayo tebak apa? Betul, hari ini tema kita tentang buah-buahan ya. Nah, sebelum mulai Kak Siska mau kasih challenge nih buat adik-adik yang di rumah. Tapi sebelumnya adik-adik harus duduk dulu yang rapi. Ya, jangan makan lagi, udah selesai. Kita mau mulai ibadah kita. Ya. Nah, pertama challenge-nya ini untuk kelas playgroup sampai TK. Tebaknya adalah siapakah aku? Aku buah yang suka dimakan oleh binatang yang suka usil dan lucu. Yang suka gini-gini loh, garuk-garuk kepala, garuk-garuk badannya. Udah tahu? Ayo cepet-cepet tulis di chatroomnya ya. Apa? Siapa?
Siapakah aku? Buah apakah aku? Nah, kemudian lanjut Kak Kea untuk kelas 1 dan kelas 3. Untuk kelas 1 dan kelas 3, buah apakah aku? Aku berbentuk bulat, kecil-kecil, hidup bergerombol. Warnaku ada merah, ungu, dan juga hijau. Rasaku manis banget. Buah apakah aku? Nah, yang tahu, ayo kelas 1 sampai kelas 3. Kasih Siska tunggu nih di chatroomnya. Nah, betul. Dan kemudian untuk yang kelas 4 sampai kelas 6 ada juga tebakannya. Tebakannya gini, siapakah aku? Aku punya mahkota. Di badanku banyak mata di seluruhnya. Nah, ayo cepet-cepet. Siapakah aku ini? Sudah? Nah, udah ya? Yuk, sekarang prajurit Kristus kita siap ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Siska mau mengajak kita semua berdoa. Ayo, Kak Kea. Teman-teman, mari kita berdoa. Ikutin ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Berkati ya Tuhan, Dari awal sampai akhir. Kami mau memuji, memuliakan, meninggikan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ayo sekarang adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Ya, kita mau memuji Tuhan. Sekarang kita panggil Kaze. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik karena berbicara tentang buah pasti punya pohonnya. Kan buah nggak mungkin ya. Tiba-tiba nongol, pasti ada pohonnya. Nah, siapakah dia? Ayo Kak, mari kita nyanyikan lagu ini. Tinggallah di dalamnya.
adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang di rumah. Adik-adik boleh duduk, lipat tangannya. Atau adik-adik mau mengangkat tangan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita saat ini. Yuk. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Sekali lagi kita katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ayo adik-adik semuanya kita belajar untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Hanya Engkau dambaan kami Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau
Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Bahkan kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh memberikan kepandaian bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Biar firman yang disampaikan Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah itu boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom prajurit Kristus. Senang sekali hari ini Kak Ida ketemu lagi sama kalian. Nah, lihat coba bajunya Kak Ida. Terus apa ini? Kak Ida bawa apa? Ayo, siapa yang tahu? Ini buah apa? Buah apa? Apa? Pinter, buah anggur. Terus penuh buah juga. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Mau tahu nggak? Duduk dulu yang manis dong. Duduknya yang pinter, jangan goyang-goyang. Nah gitu. Kak Ida mau kasih tahu nih. Karena hari ini Kak Ida mau cerita tentang pokok anggur dan carangnya. Nah, untuk yang kelas besar, siapkan Alkitabnya ya. Nih, Kak Ida udah siapin Alkitab nih. Nah, kita ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Untuk yang kelas besar, kalau yang kelas kecil nggak apa-apa, dengerin kakak aja ya. Nah, ceritanya begini nih. Di sini ya kita bacain dulu aja ya. Kita bacain dulu nih. Yohanes 15 ayat 1 sampai 18. Kak Ida akan bacakan dulu ayat 1-nya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuh, jadi Tuhan Yesus itu adik-adik seneng banget loh kalau lagi menceritakan tentang kerajaan Allah, itu dia memakai perumpamaan. Seperti misalnya perumpamaan gandum dan ilalang. Terus perumpamaan tentang talenta. Dan kadang-kadang Tuhan Yesus memakai alam yang ada di sekitarnya. Seperti pokok anggur ini. Nah, seperti dikatakan di sini bahwa akulah pokok anggur. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pokok anggurnya. Pokok anggur itu apa sih? Nah, pokok anggur itu adalah kalau pohon ya, itu batangnya pohonnya itu. Nah, seperti itu adik-adik. Pengusahanya yang punya kebunnya itu adalah Bapa di surga. Terus kita siapa dong? Nah, kita lihat nih, ada di ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuh, jadi kita, Kak Ida, terus kalian semua prajurit Kristus, mama papa itu kita adalah rantingnya atau carangnya atau cabangnya. Gitu adik-adik ya. Terus tadi dikatakan kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggurnya itu, kita tidak bisa berbuah. Masa sih? Coba nih ya,
Kak Ida udah bawa pohon juga nih. Pohon apa? Ayo, siapa yang tahu nih? Ayo, siapa yang tahu? Pohon apa? Pohon apa? Iya, bener banget. Ini adalah pohon jambu. Terus yang mana pokok jambunya? Ini pohonnya ini. Ini. Terus rantingnya mana? Ini ranting-rantingnya. Nih cabang-cabangnya ya. Terus apa yang terjadi kalau Kak Ida potong rantingnya? Coba ya kita lihat. Kak Ida mau potong yang mana ya? Ini aja deh, dikit aja. Nih rantingnya Kak Ida potong nih. Coba kalau Kak Ida potong rantingnya begini, ini bisa berbuah tidak? Bisa tidak? Kalau tidak katakan seperti ini. Pinter. Tidak bisa berbuah karena sudah tidak melekat di pokoknya atau di batangnya itu. Lama-lama jadi gimana dong? Jadi apa? Iya, jadi kering. Tidak bisa berbuah. Kalau udah kering diapain? Dibuang. Terus kalau udah dibuang? Dibakar. Nah, jadi kita harus tetap tinggal di pokok anggurnya atau di pohon tersebut. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap melekat. Semua katakan melekat. Nah ya, supaya kita bisa berbuah. Jadi yuk ikutin gerakan Kak Ida ya. Kita harus tinggal di dalam pokok anggur supaya berbuah. Ya, yuk lagi ya, sama-sama ya gerakannya ya. 1, 2, 3. Kita harus tinggal di dalam pokok anggur supaya berbuah. Ya, terus kalau jambu, ini pohon jambu berbuah jambu. Pohon anggur berbuah anggur. Kalau kita Kak, berbuahnya apa dong? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa ya kira-kira ya? Coba dipikirin. Apa ya? Ada di Alkitab. Kita lihat yuk. Clue-nya ada di Alkitab. Kira-kira berbuah apa ya? Yuk buka yuk di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk kita buka yuk. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kak Ida bacain ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ingat lagunya gak? Ada loh lagunya. Kita nyanyi yuk. Kita panggil musiknya. 1, 2, 3, musik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri.
dan penguasaan diri. Pinter semuanya, jempol. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, prajurit Kristus, kita berbuahnya adalah buah-buah roh. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kalau misalnya nih ya, si Bejo datang nih, karena lagi ada temennya, misalnya gitu ya. Terus dia datang kepada temannya. Terus temannya bilang gini, yuk kita pergi aja, ada Bejo, males. Aku gak mau ketemu Bejo, kita tinggal aja, pergi. Nah, kira-kira Bejo bawa sukacita enggak? Bawa damai sejahtera enggak? Baru mau datang nih, baru lihat Bejo, teman-temannya udah kabur. Berarti Bejo nggak bawa sukacita, berarti Bejo nggak bawa damai sejahtera. Temennya aja udah kabur, nggak mau ketemu Bejo. Nah, ya, jadi jangan kayak Bejo. Bejo mesti banyak didoain tuh, ya. Nah, tapi ada satu lagi teman yang lain, namanya Karin. Nama panjangnya Karinem. Karin nih, kalau Karin datang nih, teman-temannya langsung seneng. Hei Karin, halo Karin, sini. Aku seneng deh kalau kamu datang. Kamu soalnya anakku baik banget, udah gitu suka nolong. Sini dong, aku mau cerita. Nah, berarti Karin disukai oleh semua orang, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Bahkan teman-temannya tahu kalau Karin suka menolong. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Memberi buah kepada sekeliling kita. Buah yang enak dimakan, buah yang bisa dinikmati oleh semua orang, ya. Oke, tapi ingat syaratnya tadi, supaya kita bisa berbuah, kita harus tetap melekat pada Tuhan Yesus, yaitu pokok anggurnya, ya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau tinggalkan Tuhan Yesus akan mati, ya, kering, sehingga kemudian carangnya atau rantingnya itu dibuang dan dibakar. Aduh, nggak mau kan? Nah, siapa yang mau berbuah? Luar biasa. Kalian semua pasti bisa berbuah di keluarga, di teman-teman kalian, dimanapun kalian berada. Kita berbuah, kita membawa damai sejahtera, kita memberi dampak yang baik bagi sekeliling kita, ya. Tapi ingat, kita tetap harus berpaut melekat sama Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yuk, siapa yang mau tetap melekat sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Semuanya mau tetap melekat sama Tuhan Yesus. Yuk, yang mau melekat sama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa dan kita ingat kalau kita melekat sama Tuhan Yesus itu kita harus terus sering bicara sama Tuhan Yesus, dalam arti kita terus sering berdoa ketemu sama Tuhan Yesus. Sering baca firman-Nya supaya kita mengerti lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Yuk, bahkan lebih dari itu kita harus melakukan firman itu. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Yuk adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau menjadi ranting-ranting-Mu yang terus melekat Tuhan. Lihat anak-anak-Mu Tuhan, kerinduan hati setiap mereka Tuhan. Untuk mereka terus semakin hari semakin dekat padamu. Untuk mereka terus tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau tinggal di dalam mereka. Sehingga sungguh Tuhan, mereka menjadi anak-anak-Mu yang terus berbuah dimanapun mereka berada. Memberi dampak bagi sekeliling mereka. Menjadi garam, menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kami terus melakukan perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang terus melakukan perintah-Mu, yang terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Roh Kudus pimpin dan sertai kami semua dan juga anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami terus hidup serupa dengan Engkau, sehingga kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga, yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo prajurit Kristus, sekarang saatnya kita dengar pengumuman. Yang pertama, ayo kita beri persembahan, nomornya di layar ya. Yang kedua, jangan lupa subscribe channel YouTube GB Bintaro Hope of Shalom dan share linknya ke semua teman-teman supaya bisa ibadah bareng walau di rumah saja. Yang ketiga, kalau prajurit Kristus ingin bertanya seputar ibadah raya anak, bisa kontak ke IG-nya ya di @ibadahanak_GBI-House. Yang keempat, hari ini kita bisa ketemuan loh di Zoom dan Google Meet. Di situ kita bisa mengulang firman Tuhan, bisa berdoa bersama dan bermain games juga loh. Oh ya, untuk Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Yang kelima, ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semua! Ada info penting nih, bagi prajurit Kristus yang ingin melayani Tuhan seperti aku, bisa langsung daftar ke Kak Kristi di nomor yang ada di layar ya. Yang ketujuh, ayo kita lihat video prajurit Kristus yang satu ini. Hai, untuk menemani kini sekolah minggu baru. Anak-anak imut, dapat halaman ini. Di sini, mari duduk. Halo ya, semua di tanaman. Amin. Amin. Nah, sekarang adakah saya sampaikan lagi. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Mwah. God bless you. Mwah. Bye-bye. Terima kasih guru sudah mengajarkan kami pelajaran ilmu. Semoga saya doakan guru sehat selalu diberkati, selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di depan. Dah. Halo prajurit-prajurit Kristus. Sekarang kita akan berdoa bersama. Siapkan hati ya teman-teman. Dear Lord, now it is time to end our church today, Lord. Bless for our President Joko Widodo and the Vice President Ma'ruf Amin. Bless for our country Indonesia, so
in order to protect our country by this pandemic, which is the virus itself, which is COVID-19. And bless for our doctors, nurses, and paramedics, so they could protect us from the virus by finding cure and the vaccine, Lord. And bless for the people who got infected by the COVID-19, so they could be stronger by fighting against the virus itself, Lord. Bless for the people who sadly passed away from the COVID-19, so they could rest in peace, Lord. And also bless for the people who got a natural disaster earthquake in Nias, Lord, so they could be healed by the power of you, Lord. Bless for the people who got badly injured, and may they rest in peace for the ones who also passed away, Lord. And I hope they could be well soon, Lord. And in the name of Lord Jesus we pray, Amen. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia agar dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gembala yang ada di Layan 1. Tuhan Yesus, Opa Niko bertawakil dan Om Beni bertawakil, Tuhan, agar Kau tambahkan lagi kemampuan untuk memberitakan Injil-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah, agar kami dapat beribadah bersama lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Yuk kita mau terima berkat Tuhan ya. Siapkan hatinya, lipat tangannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, siang dan malam,
bersama-sama dalam unity dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. God bless you.